Apalagi sekarang ini lagi musim, ada krim akne, ya, krim malam akne, krim siang akne, ada serum akne yang bisa kita pakai di seluruh wajah. Kita lihat kandungannya. Kalau itu ada kandungan eksfolian seperti BHA atau zat-zat yang mungkin ada tretinoin, ya. Nah, pada kulit yang sensitif itu justru akan menimbulkan jerawat. Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini di live Instagram Get Beauty by Dr. Greg, seperti biasa, tujuannya adalah membahas info-info seputar masalah kecantikan yang lagi ngetren, memberikan pembahasan ilmiah mengenai treatment atau produk yang beredar di masyarakat, dan mensosialisasikan penggunaan skincare yang sehat, aman, dan rasional. Hari ini kita akan membahas mengenai jerawat yang membandel, bagaimana mengatasinya. Jadi mengapa sih ada jerawat yang nggak hilang-hilang walaupun sudah menggunakan produk anti jerawat? Udah gonta-ganti produk anti jerawat, tapi kok jerawatnya masih ada terus di wajah kita, begitu ya. Jadi timbulnya jerawat merupakan proses peradangan dari kelenjar minyak yang disebabkan oleh bisa karena produksi minyak yang berlebihan, ya. Kemudian tumbuhnya koloni bakteri Propionis acne itu sebetulnya merupakan bakteri komensal. Bakteri komensal itu bakteri yang ada di kulit kita, tapi kalau jumlahnya banyak dan membuat peradangan, produk metabolitnya itu menimbulkan asam, menimbulkan peradangan pada kelenjar minyak, maka akan timbul jerawat, ya. Kemudian penyumbatan pori-pori, ya. Jadi kelenjar minyak beserta kulit mati dan kotoran yang menyumbat pori-pori itu juga menyebabkan timbulnya jerawat. Dan juga faktor pencetusnya yang lain adalah iritasi pada kulit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jerawat itu ada hormon, ya. Seperti kita ketahui, kadang pada wanita itu PMS, premenstrual syndrome. Jadi beberapa hari sebelum mens itu udah mulai timbul jerawat, ada timbul 1 atau 2 jerawat, itu karena faktor hormon. Begitu pula juga dengan usia puber, ya, usia puber karena terjadi lonjakan hormon yang mendadak, sehingga bisa timbul jerawat karena hormonnya. Yang lain adalah genetik. Genetik itu kelenjar minyaknya hiperaktif, ya, sensitif, itu ada faktor genetik juga. Atau faktor konstitusi, ya. Kemudian makanan bisa juga menjadi faktor pencetus. Jadi beberapa kasus ada yang alergi protein albumin, itu bisa mencetuskan timbulnya jerawat juga. Makanan yang terlalu berminyak, pedas, terlalu manis pun bisa mencetuskan timbulnya jerawat. Nah, kemudian ada juga faktor penyakit kulit yang mendasari, contohnya seperti dermatitis, ya, yang kronis, dermatitis seboroik, dermatitis atopi, itu juga menjadi kulitnya itu menjadi lebih sensitif dan mudah timbul jerawat. Nah, bagaimana cara mengatasi jerawat yang membandel, ya? Kita harus perhatikan terlebih dahulu kulit kita itu sensitif atau tidak. Taunya sensitif atau tidak itu tanda-tandanya sering perih, gatal, merah, mungkin kena debu sedikit, gatal-gatal, ya. Perih, merah, panas, itu kita harus tahu terlebih dahulu sensitif atau tidak. Bila sensitif, jangan gunakan produk yang iritatif. Nah, seperti kita ketahui, produk jerawat itu biasanya ada kandungan eksfolian. Jadi contohnya seperti BHA, asam salisilat, ya. Itu ada kandungan eksfolian. Itu bisa pada kulit yang sensitif bisa menyebabkan iritasi. Yang lain, tretinoin dosis tinggi pun juga itu menyebabkan iritasi. Apalagi, ya, benzoil peroksida, ya, bahkan yang herbal sekalipun, tea tree oil, ya, TTO itu juga banyak digunakan untuk pengobatan jerawat. Nah, itu pun juga pada yang kulit sensitif kadang menimbulkan reaksi iritasi, begitu. Jadi hati-hati pada kulit yang sensitif, jangan
Jangan sembarang menggunakan produk anti akne. Apalagi sekarang ini lagi musim ada krim akne, ya, krim malam akne, krim siang akne, ada serum akne yang bisa kita pakai di seluruh wajah. Kita lihat kandungannya. Kalau itu ada kandungan eksfolian seperti BHA atau zat-zat yang mungkin ada tretinoin, ya. Nah, pada kulit yang sensitif itu justru akan menimbulkan jerawat, membuat kulit menjadi meradang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, ketahui terlebih dahulu apakah kulit kita sensitif atau tidak, ya. Jadi untuk kasus kulit sensitif kita harus gunakan produk yang soft. Yang soft itu artinya yang cocok pada kulit kita. Kalau kita pakai krim siang, serum dan lain sebagainya, sabun, ya, itu tidak menimbulkan panas, perih, merah, gatal, begitu, ya. Kalau sampai menimbulkan keempat hal di atas, berarti kulit kita tidak cocok, begitu. Ya, nah, untuk produk-produk anti akne seperti yang ada BHA, mungkin sulfur, ada salisil tadi, ya, kemudian ada BPO, benzoyl peroksida, tretinoin, itu untuk kasus jerawat sebaiknya diberikan topikal, ya, ditotol di atas jerawatnya. Jadi lokal saja, bukan diberikan secara keseluruhan. Jadi terminologi untuk krim malam akne, krim siang akne, serum akne yang dioleskan pada seluruh wajah itu kurang tepat. Begitu, ya. Dan kita harus hati-hati, lihat komposisinya dulu, terus kemudian apakah cocok apa enggak sama kulit kita. Baik, terima kasih yang sudah nonton. Di sini cukup banyak, ya. Ada Ibu Emma, Ibu Diah, terima kasih. Susan Juwita, ada Santi Wijaya Fandi, Ibu Anissa, ada Tika. Terima kasih. Yang mau bertanya boleh silahkan, ya. Nah, kapan kasus jerawat itu harus dikonsultasikan ke dokter? Nah, kasus jerawat dengan komplikasi seperti peradangan hebat, jadi mukanya merah-merah banget, pasiennya sakit, ya, dipegang sakit, mungkin nyeri. Nah, itu harus dikonsultasikan, ya. Kemudian yang ada komplikasi nanah, bernanah, tentunya ada infeksi berat, ya. Itu juga harus dikonsultasikan ke dokter. Kemudian jerawat yang besar, yang kistik, jadi besar banget, ya. Kemudian ada kista, nah, itu juga harus dikonsultasikan ke dokter, nanti diberikan treatment yang sesuai tentunya. Kemudian dokter nanti akan memberikan misalnya kalau perlu antibiotik, krim antibiotik, ya. Kalau dilihat dari riwayatnya kemungkinan ada infeksi jamur, dikasih anti jamur, begitu, ya. Tapi itu semua harus oleh wewenang dan pemeriksaan oleh dokter, ya. Antibiotik, krim jerawat yang sesuai, ya, tentunya, dan juga obat-obat yang diminum. Ada yang bertanya, dok, kadang kita sering diberi produk krim siang atau malam dan bedak khusus jerawat, apakah itu bagus untuk mencegah jerawat? Nah, ini dia yang saya bilang, ya. Jadi produk krim siang, krim malam, ya, toner atau serum jerawat, serum akne, itu belum tentu cocok ke kulit kita, ya. Bahkan justru kalau kita gunakan itu ada yang bisa menimbulkan jerawat. Katanya itu proses detox, tapi sebenarnya tidak. Jadi pada kulit yang sensitif, hati-hati, sebaiknya jangan gunakan produk maintenance, ya, produk perawatan wajah sehari-hari seperti krim siang, krim malam, serum, yaitu yang ada kandungan obat jerawatnya, gitu. Kenapa? Karena justru membuat kulit kita itu seperti apa, ya? Dipancing emosinya, jadi marah kulit kita, akhirnya timbul breakout, malah timbul jerawat, seperti itu. Jadi harus hati-hati, kita usahakan kulit kita tetap tenang, nggak ada proses-proses yang disebut dengan detox, dengan oh bagus, biarin aja, semakin banyak jerawatnya keluar, racun-racunnya semakin banyak keluar. Itu salah besar, itu justru akan merusak kulit Anda, akan membuat komplikasi, bekas jerawatnya susah hilang, seperti itu, ya. Oke, jadi kita harus lihat isinya, ya. Untuk pemakaian seluruh wajah, kandungan yang tidak iritatif itu boleh, seperti apa, niacinamide itu masih boleh, ya. Tapi kandungan yang iritatif seperti AHA, BHA, nah itu
sebaiknya jangan diberikan dalam bentuk serum atau krim yang menempel terus di wajah kita dalam jangka waktu yang lama, apalagi dipakai setiap hari ya. Kalau untuk peeling itu masih boleh, tapi peeling kan nggak dipakai setiap hari ya, 2 minggu sekali seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau Get Beauty sendiri ada sabun AHA BHA, itu sangat bagus untuk jerawat juga ya, tentunya yang untuk kulit yang tidak sensitif. Kenapa? Karena sabun itu kan setelah kita aplikasikan paling cuma 1 menit maksimal, kemudian dibilas air sampai bersih. Nah itu tidak terlalu berisiko menimbulkan iritasi. Jadi kandungan eksfolian dosis rendah masih boleh dipergunakan, terutama pada kulit yang tidak sensitif. Begitu ya, jelas ya? Oke, nah kita kembali lagi bicara masalah detox ya. Jadi sekali lagi, krim-krim yang mengklaim kalau timbul jerawat banyak itu proses detox, itu adalah salah besar ya. Sebaiknya kalau kita pakai krim yang rutin ya, yang dipakai untuk perawatan wajah sehari-hari seperti krim siang, krim malam, serum juga, kalau timbul jerawat, muka kita jadi merah, meradang, itu hati-hati. Produk tersebut tidak boleh digunakan setiap hari begitu ya. Nah, jadi kalau yang bilang proses detox keluarnya racun-racun itu salah besar, tidak ilmiah. Yang benar itu kita harus menjaga kulit kita agar tetap tenang, tidak break out, tidak timbul jerawat. Nah, proses detox yang benar itu sebenarnya justru tidak boleh timbul jerawat. Kalau timbul jerawat itu justru meracuni kulit, merusak kulit. Begitu. Ada pertanyaan lagi ya, pertanyaan yang sering muncul akhir-akhir ini. Ini ada pertanyaan dari Santi dulu. Selamat malam dokter, tanya untuk mengurangi minyak berlebih pada wajah harus pakai krim apa aja ya. Nah, proses keluarnya minyak pada wajah itu karena apa? Karena kelenjar minyak terangsang. Jadi harus gunakan produk yang soft, yang bisa menenangkan si kelenjar minyak ini. Jadi kalau kita pakai produk tersebut, kelenjar minyak tenang, tidur. Nah, akibatnya dia tidak memproduksi minyak. Harus pakai produk yang soft, begitu ya. Ada beberapa produk yang mengurangi kerja kelenjar minyak, seperti chamomile bisa juga ya. Produk-produk yang mengandung bisabolol seperti itu ya. Aloe vera itu bisa juga ya. Nah, kemudian kalau timbul minyak berlebih sampai komedonya banyak banget ya, dipencetin itu keluar kayak cacing-cacing, kemudian bau mentega. Mending bau mentega ya, tapi ini bau apa ya, tengik begitu ya. Wah, baunya nggak enak banget. Nah, itu harus di treatment ya. Lebih baik konsul ke dokter spesialis kulit ya. Nanti akan diberikan produk ya, tretinoin bisa juga ya. Kemudian produk-produk yang mengurangi produksi kelenjar minyak, obat minum juga bisa digunakan isotretinoin ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Fitri. Saya pernah dok mengalami seperti itu padahal dari dokter kulit. Sampai sekarang saya masih trauma mau ke dokter kulit ya. Nggak semua dokter seperti itu ya. Mungkin bisa balik lagi ke dokternya. Kita konsultasikan. Mungkin dokternya bermaksud kan tujuan ibu kulitnya supaya kinclong ya, supaya bagus, glowing. Nah, itu diberikan produk-produk eksfolian ya, produk yang bisa menghaluskan kulit, diantaranya AHA BHA. Nah, cuman mungkin ibu salah cara pakainya. Jadi mungkin dipakai setiap hari atau terlalu digosok, atau bahkan biasanya ada daerah sensitif di pinggir hidung ya, di sudut bibir itu juga daerah sensitif. Akibatnya malah tambah jelek kulit kita. Nah, kadangkala miskomunikasi antara dokter dan pasien ya. Jadi sebetulnya produknya bagus tapi salah penggunaannya. Jadi bisa silahkan konsultasi lagi ke dokter kulitnya ya. Oke Bu, siapa ini tadi? Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Fitri Alamanda ya. Kemudian pertanyaan dari Sally Karina.
Apakah vitamin kulit rutin diminum dapat mencerahkan dan membuat kulit kenyal? Ya, bisa. Jadi asupan vitamin ya seperti vitamin C, karena vitamin C juga bekerja sama membentuk kolagen tubuh ya. Jadi kulitnya bisa kenyal. Kemudian beberapa vitamin lain seperti vitamin E juga ya. Dan suplemen antioksidan lainnya itu boleh kita konsumsi asal jangan overdosis ya. Jadi kita konsumsi produk oral yang diminum, yang tentunya produk tersebut harus sudah BPOM. Kalau sudah BPOM itu sudah sesuai dengan standar FDA, jadi tidak overdosis seperti itu. Karena kalau overdosis itu juga berbahaya, bisa merusak tubuh kita juga. Ibu Fitri lagi, kalau saya mau konsultasi kesehatan bisa nggak? Oh bisa ya, nanti japri saja ya Bu Fitri. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang sering ditanyakan akhir-akhir ini karena memang kasus ini sering lagi diviralkan oleh sebuah klinik yang besar, begitu ya. Pertanyaannya, Dok, ada pasiennya karena dia sering dengar banget fungal akne. Ya beberapa waktu yang lalu digemborkan atau diviralkan. Folikulitis itu beda sama akne, sama jerawat folikulitis. Nah, folikulitis ini memang sih penyebabnya kebanyakan adalah jamur ya. Jadi sekarang muncul istilah fungal akne. Dan ada satu pasien, customer, dia nanya ke saya, Dok, ada obat untuk fungal akne nggak? Buat apa? Saya bilang, buat siapa gitu. Kamu tahu dari mana fungal akne? Iya, saya kena fungal akne, kata siapa? Begitu. Nah, jadi itu harus hati-hati. Karena diagnosis itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh dilakukan sendiri oleh pasien, tidak boleh tanya ke teman juga. Dia, iya kata teman saya itu saya fungal akne karena gini begitu ya. Nah, itu salah besar. Karena diagnosis fungal akne, diagnosis apapun, ya itu harus melalui proses anamnesis. Ya, jadi kita biasanya kalau fungal akne itu ada riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang, ya, atau mungkin pakai krim abal-abal yang ada kortikosteroidnya, dosisnya tinggi, nggak karuan, ya. Banyak juga obat-obat kortiko yang dijual di online seperti apa ya, clobetasol itu mereknya Dermovate dan lain sebagainya, itu memang bikin kulit jadi cepet bagus, mulus, jerawat hilang semua begitu. Nah, kita harus anamnesis dulu itu riwayat penggunaan krim abal-abal, kortikosteroid ya. Kemudian ada penyakit imun defisiensi atau tidak. Nah, setelah itu pemeriksaan kulit, kita lihat wujud kelainan kulitnya bagaimana ya. Biasanya ada folikulitis ya. Ada gambaran tertentunya yang orang awam itu tidak mungkin bisa mendiagnosis itu fungal akne atau bakterial atau bagaimana ya. Oke, nah bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang juga ya, Woodslam. Ya kita lihat fungal akne, jadi beberapa kasus tertentu bisa didiagnosis dengan Woodslam. Ada lampu sinar UV ya. Kemudian pemeriksaan histopatologis juga. Ya, jadi nggak sembarang diagnosis. Jadi jangan tiba-tiba kita ke dokter dengan diagnosis sendiri. Kayak kita mau jajan atau mau beli, seperti saya katakan berkali-kali ya. Jadi dokter itu bukan supermarket, bukan swalayan, bukan pasar swalayan yang kita mau, saya mau beli obat fungal akne dong, atau saya mau beli obat freckles dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus konsultasi ke dokter. Ya, jadi sekali lagi jangan mendiagnosis sendiri. Ini ada pertanyaan lagi dari Vina Rahmarini. Dok, kalau pakai masker kok gampang berjerawat ya? Tolong dijelaskan cara mencegah jerawat pada bermasker yang benar. Ini masker apa dulu nih? Masker medis atau masker yang buat perawatan wajah? Ya, kalau masker ini ya, masker pandemi, saat pandemi itu kita lihat dari bahannya. Kalau masker kain itu kita mungkin banyak bicara, tentunya lembab. Kalau lembab itu menjadi media tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, itu yang bisa membuat kulit kita menjadi iritasi, peradangan, timbul jerawat seperti itu, ya.
Kemudian ya gunakan masker yang standar ya. Usahakan kalau masker kain itu tiap 4 jam kita ganti ya. Jadi kalau misalnya kemana-mana kita bawa sangu masker yang 2 atau 3 ya. Jadi yang udah kita pakai 4 jam, apalagi kalau kita sering ngomong itu ganti pakai yang baru begitu ya. Begitu pula juga dengan masker medis atau surgical, kita juga ganti. Oke. Kalau masker untuk perawatan wajah saya rasa tergantung cocok-cocokannya, isinya apa, zatnya apa, kandungannya. Beda jamur kulit dengan akne apakah bisa dilihat dengan mata saja ya? Ya, jadi itu harus dokter yang sudah terlatih. Membedakan antara jamur dengan peradangan biasa dermatitis itu dokter umum sudah bisa ya. Kalau awam nggak bisa. Jadi kita bisa lihat kalau jamur ya, ini kita membedakan. Jadi ada wujud kelainan kulit ya, wujud kelainan kulit, jamur sama dermatitis itu dokter umum pasti bisa membedakan ya. Tapi untuk akne ya, folikulitis itu sendiri memang pada wajah itu prosentasenya banyak disebabkan oleh jamur Pityrosporum malassezia begitu ya. Nah, itu jamur. Tapi ada juga, bisa juga bakteri begitu. Nah, itu harus spesialis ya, yang itu kita mendiagnosis prosesnya seperti tadi, ada anamnesis dulu. Jadi kalau kemungkinan dia ada penggunaan kortikosteroid jangka panjang, imun defisiensi, kemungkinan itu jamur begitu. Jadi prosesnya panjang, mulai dari anamnesis, pemeriksaan kulitnya itu sendiri ya, kemudian pemeriksaan penunjang, ada Woodslam, ada pemeriksaan histopatologis begitu ya. Kalau cuma jamur kulit sama dermatitis sih gampang lah membedakan ya. Tapi kalau suatu folikulitis itu infeksinya disebabkan oleh bakteri atau jamur, memang butuh pemeriksaan yang lebih mendalam ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang. Oke. Ya, saya rasa itu ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Satu lagi, Get Beauty mengeluarkan suatu produk ya, ini akan launching juga dengan kategori kosmetik. Sebetulnya sabun black soap. Nah, itu sangat bagus sekali. Karena kita yang beauty therapist itu tidak bisa memberikan antibiotik, anti jamur ya, itu nggak bisa. Cuma dokter yang bisa, yang berwenang. Nah, kita ada produk kategori kosmetik isinya karkol dengan sulfur ya, dan sedikit asam salisilat. Nah, ini fungsinya untuk mengatasi kasus jerawat ya, yang sensitif pun bisa begitu. Dan sabun ini nantinya akan saya beri nama Detox CS ya, Detox Karkol Sulfur. Itu beda dengan detox yang lain, karena detox ini justru menghilangkan jerawat, bukan menimbulkan jerawat ya. Kalau istilah yang tidak benar, istilah yang beredar di masyarakat itu, detox itu kalau kita pakai maka kita akan timbul jerawat supaya racunnya keluar. Tapi itu nggak benar, nggak ilmiah. Kalau produk Get Beauty ini nanti akan ada sabun detox CS. Nah, ketika itu bagus untuk kulit yang sensitif, kulit yang berjerawat ya. Jadi jerawatnya pada hilang, nggak menimbulkan jerawat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Ada lagi Ramdawani bertanya, "Dok, saya sekarang lagi memakai krim malam, tapi kalau saya sehari lupa pakai, wajah saya nimbul jerawat, itu bagaimana?" Ya. Nah, kadang-kala beberapa produk itu ada kandungan anti radang ya. Jadi kalau anti radangnya terlalu keras, terlalu kuat, ketika kita stop, maka proteksi peradangannya itu hilang, akibatnya timbul jerawat. Nah, harus hati-hati karena kemungkinan ada kortikosteroidnya. Jadi kalau kasus seperti ini, krim malamnya membuat ketergantungan seperti ini, kita harus hentikan bertahap. Jangan tiba-tiba ya. Jadi gunakan tipis-tipis aja. Kemudian setelah kulit kita bagus, kita kurangi sehari pakai, sehari enggak. Sehari pakai, sehari enggak. Begitu ya.
Ramadawani ya. Nanti kalau mau konsul silahkan japri. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Masih ada 11 yang bersama saya, Ibu Denok, Ibu Dia, ada Susan, ada Ibu Emma dari Brebes ya, Ibu Emma ya. Ada Revita, ada Ramadawani, ada Ibu Felifang, Anis Widiawati, ada ini Get Beauty MN di mana ini ya? Ada Ibu Sally, ada Anissa Salon. Terima kasih semuanya. Jadi saya simpulkan di sini, beberapa kasus jerawat itu memang susah hilang, tapi bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Yang pertama, gunakan produk yang cocok. Biasanya jerawat yang nggak hilang-hilang, yang membandel itu underlyingnya adalah kulit yang sensitif atau dermatitis peradangan yang kronis, begitu ya. Jadi gunakan produk yang cocok, tidak usah perawatan yang invasif yang macam-macam ya, yang justru bikin kulit kita jadi merah, perih, gatal dan lain sebagainya, itu jangan dilakukan. Gunakan produk yang cocok, satu ya. Terus yang kedua, habit ya, jangan pernah pegang-pegang kulit wajah, karena di situ justru akan menimbulkan iritasi dan infeksi bakteri. Oke, ya, jadi gunakan produk yang cocok. Nah, bila timbul jerawat, gunakan produk topikal yang ditotol seperti itu. Bila terjadi masalah lebih lanjut, ya, jerawatnya yang meradang parah, komplikasi nanah dan sebagainya, konsultasi ke dokter. Sekian live saya malam ini, semoga bermanfaat. Bila ada yang mau bertanya, nanti silahkan japri ke saya. Jangan lupa produk Get Beauty nanti akan launching. Nah, sekarang juga sudah keluar produk kategori apoteknya, yaitu Black Soap ya. Nantinya namanya akan menjadi sabun detox CS ya. Nah, itu top banget ya, karena untuk semua kasus jerawat, baik yang underlyingnya kulit sensitif atau yang tidak, itu cukup bagus. Dan ini bagus untuk treatment yang diberikan oleh beauty therapist, bukan oleh dokter ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya.